Guys, pernah dengar nggak kata rasio profitabilitas atau profitability ratio? Dalam bisnis, penting untuk kita tahu apa itu rasio profitabilitas dan gimana cara menghitungnya. Rasio profitabilitas ini hal yang penting digunakan untuk mengetahui tingkat kinerja perusahaan dalam memperoleh laba. So, mending aja langsung kita bahas aja yuk. Jumpa lagi bersama aku Brenda Andrina di Overheard Stock Nanofest. Di episode kali ini, kita akan kenalan dengan rasio profitabilitas atau profitability ratio. Dalam pengertiannya, rasio profitabilitas ini adalah metrik keuangan yang dipakai oleh analis dan investor untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau rugi dari pendapatan, baik penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan ekuitas pemegang saham. Rasio profitabilitas menjadi salah satu rasio keuangan dalam menilai efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam periode tertentu. Idealnya, semakin tinggi nilai rasio profitabilitas, maka semakin baik juga kondisi perusahaan. Kenapa? Karena dengan nilai rasio yang tinggi ini tergambar juga tingkat laba dan efisiensi perusahaan yang tinggi. Hal ini dapat dilihat pula dari tingkat pendapatan serta arus kas. Dalam suatu perusahaan, rasio profitabilitas yang paling umum digunakan biasanya ada dua. Apa aja ya kira-kira? Pertama adalah rasio margin yang mewakili kemampuan perusahaan untuk mengubah penjualan menjadi laba pada berbagai tingkat pengukuran. Contohnya adalah margin laba kotor, margin laba operasi, margin laba bersih, margin arus kas, margin EBITDA, rasio biaya operasional, dan rasio overhead. Rasio profitabilitas paling umum kedua adalah rasio pengembalian. Rasio pengembalian menunjukkan apakah suatu bisnis menghasilkan laba atau pengembalian dana bagi pemiliknya atau pemegang saham. Contohnya seperti laba atas aset, laba atas ekuitas, pengembalian tunai atas aset, laba atas utang, laba atas laba ditahan, laba atas pendapatan, pengembalian yang disesuaikan dengan risiko, pengembalian modal yang diinvestasikan, dan pengembalian modal yang digunakan. Nah, saat menganalisis produktivitas bisnis, bagian besar perusahaan mengacu pada rasio profitabilitas dengan membandingkan pendapatan dengan penjualan, aset, dan ekuitas. Rasio profitabilitas yang paling sering digunakan ada 3. Apa aja ya itu? Yang pertama adalah margin laba atau income margin. Margin laba merupakan rasio profitabilitas yang dihitung menggunakan cara membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dengan penjualan. Dari margin laba inilah keuntungan yang dinyatakan dalam laba bersih dan laba kotor diperoleh dari penjualan. Idealnya, saat nilai margin laba tinggi, maka perusahaan dinilai bekerja dengan baik dari sudut pandang finansial. Karena bisa menghasilkan laba secara maksimal dan dapat mengelola keuangan dengan efektif, sehingga akan berpengaruh pada peningkatan harga saham. Oleh sebab itulah, laba bersih yang meningkat berpengaruh juga pada minat investor untuk melakukan investasi di perusahaan yang nantinya berpengaruh juga pada nilai atau harga sahamnya. Selanjutnya, yang kedua adalah return on asset atau ROA. Return on asset atau dalam bahasa Indonesia, rasio pengembalian aset, menggambarkan jumlah laba bersih yang diperoleh dari penggunaan aset perusahaan. Dengan rasio ini, maka akan terlihat tingkat efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya. Semakin tinggi rasio pengembalian aset, maka semakin baik pula kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari penggunaan asetnya. Nah, semakin banyak lagi aset yang dikumpulkan perusahaan, maka semakin banyak pula penjualan dan potensi keuntungan yang dapat dihasilkan oleh perusahaan. Cara menghitung rasio pengembalian aset adalah laba bersih dibagi total aset. Dan yang ketiga adalah return on equity atau ROE, yang lebih dikenal dengan sebutan rasio pengembalian ekuitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari investasi pemegang saham. Dalam prakteknya, rasio pengembalian ekuitas adalah laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Tapi pada umumnya, ekuitas yang dihitung adalah pemegang saham biasa atau common shareholders. Nah, itu tadi penjelasan tentang rasio profitabilitas. Kalau kamu mau tahu info lebih lanjut seputar saham, langsung aja cek video lainnya di kategori Overheard Stock. Dan kalau kalian baru di sini, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol like, share, dan komen di bawah. Kira-kira video apa lagi ya yang akan kita bahas selanjutnya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita semua bisa sama Nano.